Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sabrina dari Prodi Pendidikan Ekonomi BP 2110037222016. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bu Desita Gumanti, SPD MPDE. Judul presentasi pada hari ini adalah perdagangan luar negeri. Nah, materi pertama tentang pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara. Dewasa ini tidak ada suatu negara yang tidak melakukan hubungan dengan pihak luar negeri. Perekonomian setiap warga negara sangatlah berbeda-beda. Maka dari itu, perlu kita mempertimbangkan perdagangan luar negeri secara praktis sudah terbuka dan terjamin dengan di dunia internasional. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengaruh perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan penduduk. Nah, di sini terbagi atas 5 macam. Yang pertama tentang perdagangan luar negeri. Nah, di sini mungkin kita akan mengetahui mengapa perdagangan luar negeri ini sangat berpengaruh, karena kemungkinan suatu negara memanfaatkan kemungkinan komparatifnya dengan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif dan mengekspor barang yang kurang efisien diproduksi secara domestik suatu negara terhadap meningkatkan produktivitas dan efisien ekonominya. Hal ini pada akhirnya meningkatkan output nasional dan standar hidup. Yang kedua, perdagangan luar negeri mendorong spesialisasi produk. Dengan terbukanya akses ke pasar global, produsen domestik dapat lebih mengarahkan diri pada barang dan jasa tertentu di tempat yang paling efisiensi. Spesialisasi ini mengakibatkan produktivitas. Yang ketiga itu perdagangan luar negeri memfasilitasi transfer teknologi dan produk pengetahuan antar negara. Interaksi ekonomi internasional memungkinkan suatu negara mengadopsi teknologi dan praktik bisnis terbaik dari mitra dagangannya. Yang keempat yaitu ekspor memberikan devisa bagi pembangunan ekonomi domestik. Nah, yang terakhir ketergantungan terlebih dari perdagangan luar negeri dapat meningkatkan ketentraman ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal, misalnya krisis keuangan global, resesi mitra dagang utama, dan lain sebagainya. Nah, ini saja yang tentang pengaruh perdagangan luar negeri terhadap kesejahteraan penduduk. Nah, materi yang kedua kita akan membahas tentang kebijakan yang diterapkan pada perdagangan luar negeri. Nah, terbagi atas 5 juga ya teman-teman. Yang pertama, kebijakan tarif pemerintah. Kebijakan ini dapat menetapkan tarif ekspor atau export tax untuk komoditas tertentu agar harga domestik tetap terjangkau atau untuk menghadirkan volume ekspor. Yang kedua itu kebijakan kuota pemerintah. Nah, di sini dapat menetapkan kuota ekspor maksimal untuk komoditas strategis tertentu agar pasokan dalam negeri tetap stabil. Misalnya, kuota ekspor minyak kelapa sawit. Yang ketiga yaitu kebijakan lisensi ekspor. Nah, di sini mereka mewajibkan eksportir untuk mendapatkan lisensi ekspor terlebih dahulu untuk komoditas tertentu. Yang kelima yaitu intensif dan kemudahan ekspor pemerintah. Juga dapat memberikan intensif ekspor seperti subsidi, keringanan pajak, pembiayaan, promosi dagang, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh-contoh kebijakan yang dilakukan pemerintah. Nah, materi yang ketiga tentang perdagangan luar negeri pada era globalisasi. Terbagi atas 5 juga. Yang pertama yaitu tentang meningkatnya perdagangan bebas dengan semakin terintegrasinya perekonomian dunia, maka semakin banyak negara yang
menganut kebijakan perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Yang kedua itu outsourcing dan offsourcing. Nah, banyak perusahaan multinasional untuk memindahkan sebagian proses bisnisnya ke luar negeri untuk menekankan biaya produksi. Ini yang disebut dengan offsourcing. Sedangkan outsourcing adalah menyerahkan bagian produk ke perusahaan di luar negeri. Yang ketiga yaitu meningkatnya peran perusahaan multinasional. Peran perusahaan ini multinasional semakin dominasi perdagangan internasional dengan jaringan operasi mereka yang global. Mereka menempatkan berbagai fungsi bisnis seperti produksi, pemasaran, riset, dan pengembangan di berbagai negara. Yang keempat yaitu tentang revolusi teknologi informasi. Maksudnya di sini perkembangan internet dan teknologi digital semakin memudahkan arus transaksi perdagangan lintas negara. Yang terakhir, fragmentasi produksi global adalah suatu produk yang kompleks bisa diproduksi di berbagai negara sesuai keunggulan komparatif, lalu diekspor ke negara lain untuk perakitan akhir. Materi yang keempat tentang hutang luar negeri dengan hubungannya dengan perdagangan luar negeri. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama tentang hutang luar negeri dapat digunakan oleh suatu negara untuk membiayai defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran. Defisit transaksi berjalan terjadi jika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor satu negara. Dengan hutang ke luar negeri, negara tersebut dapat menutupi kekurangan devisa akibat defisit transaksi berjalan. Yang kedua yaitu hutang luar negeri yang terus meningkat dapat membahayakan neraca pembayaran suatu negara, karena hutang luar negeri harus dibayar kembali dengan bunga di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, jika tingginya nilai hutang luar negeri juga dapat menurunkan kepercayaan kepada investor asing terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi aliran masuk modal asing yang dibutuhkan untuk membiayai defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu, pengelolaan hutang luar negeri yang bijaksana sangat diperlukan agar tidak membebani neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri suatu negara di masa mendatang. Negara harus menjaga agar peningkatan utang luar negerinya berjalan dengan kemampuan dalam membayar kembali utang tersebut. Nah, itulah yang saya jelaskan tentang materi yang keempat. Nah, materi terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tentang NPI berdasarkan tujuan kompeten dan tujuan kebijakan NPI terhadap perdagangan luar negeri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan kebijakan NPI. NPI ini kepanjangan dari non-tarif measures berdasarkan tujuan kebijakan yang kompeten. Yang pertama, perlindungan industri domestik. Maksudnya di sini yaitu NPI seperti kuota, lisensi impor, dan persyaratan teknis dimaksudkan untuk melindungi industri domestik dari persaingan impor. Ini membatasi akses pasar bagi produk impor. Yang kedua yaitu tentang keamanan dan keselamatan. Maksudnya NPI seperti standar kesehatan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan lingkungan NPI terkait standar dan persyaratan lingkungan. Tujuannya untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Ini membedakan produk impor yang dianggap membahayakan bagi lingkungan. Masuk kita ke komponen NPI. Terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu tentang hambatan teknis perdagangan. Hambatannya seperti standar produk, persyaratan pelabelan yang membatasi impor
produk tertentu ke pasar domestik. Yang kedua yaitu prosedur bea cukai dan administratif. Prosedurnya seperti prosedur impor yang rumit dan biaya administrasi yang tinggi yang dapat membebani perdagangan. Selanjutnya, pembatasan kuantitatif. Pembatasan ini kuota impor dan larangan impor yang secara langsung membatasi jumlah dan jenis produk impor. Yang terakhir yaitu hambatan kebijakan kompetitif. Apa saja hambatan kebijakan ini? Yang pertama itu subsidi ekspor, kedua dukungan finansial bagi perusahaan domestik, dan preferensi pengadaan pemerintah yang menciptakan ketidaksetaraan daya saing. Nah, itulah materi pada hari ini yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.